Jadi saya terima kasih yang sebesar-besarnya bisa memberi kesempatan kepada Lito Picture untuk membuat film ini. Dan mudah-mudahan film ini seperti yang tadi Ibu katakan juga, nonton-nontonnya bisa memberikan lebih banyak inspirasi dan bisa juga berbagi lah, karena kita juga ada mengalami juga ya untuk orang-orang yang kita sayangi yang ditinggalkan. Yes. Pak Andi, ini menariknya juga, sebelumnya kan Lito Pictures juga banyak di film-film horor, tadi memproduksi film-film horor. Kali ini boleh tahu Pak alasannya dari Pak Andi dan Lito Pictures tuh film drama kali ini Pak, silakan. Ya, seperti yang Pak Dias bilang ya, alhamdulillah kan kita selalu fokusnya Lito Pictures tuh di film-film yang berasal dari game. Ya, jadi untuk kita sebenarnya masuk ke genre drama ini harus ada alasan yang benar-benar kuat. Karena buat kita ya kalau kita memberikan film drama yang tidak terlalu bermakna ya buat kita juga ya mungkin bukan arahnya kita lah. Tapi justru kita ikuti cerita Aldi dalam Almarhumah Sheila ini sudah dari 2 tahun lalu gitu, dan setiap kali nonton ya waktu itu kita setiap kali muncul di sosial media kita semuanya selalu tersentuh. Jadi kita rasa memang ini film yang amat pantas untuk kita bawa ke layar lebar ya. Mudah-mudahan filmnya ini kita memberikan usaha yang terbaik lah untuk ya gimana kisah Aldi dan Almarhumah Sheila bisa diangkat ke layar lebar dengan skop yang lebih luas dari yang dilihat di sosial media. Yes, terima kasih Pak Andi Istrianto sebagai produser kita. Waktu pertama kali lintas di Reels pastinya kayak teman-teman ini semua, pastinya aku rasa tersentuh. Tapi yang jujur apa yang sangat amat membuatku stop dan nonton Reelsnya adalah ketulusan sih, kejujuran, transparannya seorang Aldi terhadap Sheila. Yang pastinya Almarhumah Sheila pasti ada perjuangan yang sangat-sangat luar biasa, bukan hanya cuma sekali, tapi kalau dari film ini 2 kali, 3 kali, dan dia memperjuangkan untuk bisa hidup. Itu sendiri udah cukup ya alasan untuk wah ini harus difilmkan. Dan saat kita nonton Reelsnya pasti teman-teman juga udah lihat betapa kuatnya seorang Aldi di depan Sheila. Terus seorang Aldi yang sangat tulus gitu menjalankan ini semua tanpa ada alasan, tanpa ada capek, tapi ayo kita menjalankan ini. Ini menjadi kayak satu cerita yang cinta yang harus dirayakan. Cinta itu bukan hanya berapa lama kita berdua, tapi setiap saat, setiap detik, setiap mili detik itu gimana caranya kita merayakan, membahagiakan seseorang yang kita cintai di sebelah kita. Gitu. Dan itu menurut aku menjadi mandat yang sangat besar dan berat padahal untuk membawa, apalagi itu adalah cerita yang banyak banget orang juga udah mengamati dan mengikuti. Pastinya aku disupport sama tim ini dan pemain-pemain yang sangat luar biasa. Bani, terus Mawar yang pas ikut juga pastinya kita deg-degan. Dan kita bikin riset yang luar biasa juga, ketemu sama keluarga besarnya Sheila, ketemu sama Aldi juga. Terus setelah itu ada teman-teman supporting pemain yang luar biasa juga. Jadi film ini bukan hanya kayak tadi aku bilang, kita perlu support system yang sangat kuat di dalam satu keluarga, dan ternyata Aldi juga ada, dan di dalam film ini kita pengen nunjukin itu juga. Makanya kita ada pemain-pemain yang lain yang menjadi setiap orang tuh jadi penting di dalam hidup seseorang Aldi jadinya, dan Sheila. Dan di sini pemain-pemain kita sangat-sangat komit ya, dan aku berterima kasih banget sih untuk semuanya. Dari Dina sendiri seperti apa untuk bisa masuk ke yang tadi disampaikan, ketulusan, cinta dan lain-lain, biar bisa dapat gitu. Dina, silakan. Apa yang kita lakukan ya? Apa ya? Ya komunikasi sih. Mawar dan Bani itu sangat-sangat komit ya. Pemain yang sangat mau ngulik, terus mau cari gitu apa yang bisa kita nyampaikan. Pastinya Bani itu lebih gampang karena ada Albi. Yes. Jadi ada sesi-sesi yang benar-benar bisa lihat Albi, terus
gerak-geriknya seperti apa ya, terus cara ngomongnya seperti apa ya, terus dua-duanya juga dari Medan, jadi ada logat-logat Medan yang bisa sama, terus bahkan kayaknya rambut aku kayak gini lebih oke deh, Bani gimana nih, Elbi gimana nih, jadi mereka kayak kembaran sih saat kita lagi proses prep ya. Kalau Mawar emang sedikit lebih sulit dari video-videonya, tapi sangat tulus dan dedikasi sih Mawar. Jadi banyak hal yang kita melakukan riset. Salah satu adalah pasti keluarga, interview keluarga, ketemu sama adiknya Sheila, keluarga, mama, bapak, terus juga bahkan dokter. Dokternya Sheila itu gimana saat Sheila saat divonis, reaksinya seperti apa? Seseorang Sheila itu saat itu akan hadapinnya seperti apa ya? Itu kayaknya kita banyak diskusi, banyak lihat video-videonya, dan untungnya sih emang ada banyak reels ya. Mungkin saat ini udah beberapa reels yang diturunin dari sosmed, tapi itu jadi kayak bekalnya kita sih untuk kita gimana caranya kita nunjukin seorang Sheila setransparannya. Sheila itu seperti ini gitu, dan pastinya energinya dia itu luar biasa sih. Sepanjang saat kita dengerin dokter ceritain, wow, bisa ya, bisa melewati ini semua dan tetap tegar, tetap senyum, tetap bahkan memberi orang lain inspirasi. Dia sendiri aja udah berat ya, gimana memberi inspirasi itu, dan ternyata dia bisa. Dan mungkin ini menjadi mandat kita untuk menyinarkan inspirasi ini lebih luas lagi dari film ini. Itu dia, tepuk tangan dong untuk Dina Jasanti, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman media udah datang. Prosesnya yang paling utama kalau adaptasi suatu kisah hidup pastinya ngobrol sih ya, diskusi, ngulik-ngulik, tanya-tanya ceritanya soal apa. Terus benar kata Mbak Dina, karena kita terbantu juga dengan banyaknya materi di sosial media, itu cukup bikin kita mendapat gambaran lah kurang lebih perasaan yang mau disampaikan. Jadi kalaupun misalnya peristiwanya tidak sama persis, tapi setidaknya kita bisa menyamakan perasaan yang ingin dicapai gitu. Lebih banyak riset dan ngobrol, terutama sama Mbak Dina waktu itu developmentnya, sama Albi juga gitu, sama yang lain sih. Yes. Ada tantangan khusus nggak untuk Evelyn pada saat menulis ini? Tantangan khususnya mungkin lebih ke aku waktu itu coba keluarin, kebetulan aku pernah bikin judul lain yang serupa kayak gini gitu. Jadi aku lebih ke tantangan personalnya coba untuk keluar dari situ. Tapi again semua kisah itu kan punya maknanya sendiri-sendiri ya. Jadi aku coba ketika di sampai titik terakhirmu ini aku nemu satu highlight yang aku sendiri tekankan gitu, yaitu tentang perjuangan gitu. Kalau kita ngomongin perjuangan, terus ada salah satu anggota keluarga yang sakit, itu tuh topiknya semua orang berjuang, semua orang terjun, bahkan yang sakitnya sendiri juga terjun. Jadi di sini bisa dibilang iya kita fokus kepada kisah cinta, tapi juga ke perjuangan sih. Dan perjuangan ini nggak cuma dari Albi dan Sheila, tapi dari support system yang mereka punya sih. Itu yang menurutku menarik sih. Terima kasih Evelyn sebagai penulis skenario. Sebelum karena ngingat lagi suatu kenangan yang sangat berat ya buat aku lupain sama almarhum aku, dan senang juga apalagi meranin Bang Bani dan semua kru-kru yang hebat lah. Jadi sedih. Biasa waktu itu ngobrol sama Baninya seperti apa pada saat tahu Bani nih akan memerankan gua nih gitu? Cilai Bang, santai. Berat banget sih. Udah tahu ya pasti di tangan yang tepat ya, karakter Albi di tangan yang tepat ya gitu. Aman aja Bang. Ada pesan nggak buat teman-teman media yang sebentar lagi menyaksikan kisah kamu di bioskop, Bi? Kalau dari kamu, Bi? Siap-siapin aja tisu banyak-banyak sih. Pesan ya sekarang yang siapin tisu banyak-banyak ya, karena dari trailernya aja kita udah terbawa ya. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Semoga bisa menginspirasi semua. Siap. Dia terima kasih. Tepuk tangan buat Albi dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Di film Sampai Titik Terakhirmu ini aku agak berbeda, bukan Ustadz ya. Ya.
selama ini kalian melihat Ustadz di sini sangat-sangat jauh berbeda. Di sini seorang dari pemimpin WO yang apa ya, zolim sih gue bilang. Sekalinya nggak jadi Ustadz pimpin WO tapi zolim. Tapi aku terima kasih loh buat Lito, Pak Andi, Mbak Rina. Makasih banyak loh memberikan kesempatan ini. Karena ini gue tunggu sebenarnya. Ini gue tunggu, gak jadi Ustadz terus. Jadi dari ini pemimpin WO yang zolim, yang hierarki dan egois, nggak peduli sama anak buahnya. Itu dia. Nggak peduli sama anak buahnya, bawa-bawa mama. Enggak gitu. Ayo. Kok langsung sensi. Enggak gitu. Tapi menantang ya, jadi challenge baru untuk Bang Alfi memerankan karakter di luar zona nyaman ya Bang Alfi. Iya. Dan aku bahagia di sini ada 3 orang gue injak di sini. Nah itu dia. Ada dana dari Kijemor juga ya. Iya. Siap. Dan jujur ya, kalau boleh jujur tentang film ini film aku makasih banyak buat Albi, makasih banyak buat Lito, Mbak Dina. Ini film yang membuat kita berkaca bahwa orang yang ada di samping kita, jangan pernah sia-siakan dia. Karena cinta yang tulus itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Cinta yang tulus akan selalu menemanimu sampai kapanpun dan dimanapun. I love you. Bang Alfi, terima kasih, ini dalam sekali pasti pemaknaan.